sambutan tersebut diantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang mulia, dari informasi tadi kita baca suratul Fatihah untuk yang menginfakkan kitab yang kita bedah di Al-Ma'ruf ini. Mudah-mudahan hamba Allah yang berinfak kitab sehingga kita bisa menikmati kajian ini. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang berkah, usahanya diberi lancar oleh Allah. Selama kitab itu kita kaji, kita baca, kita ambil manfaatnya, selama itu nilai kebaikan terus mengalir kepada beliau dan orang-orang yang diniatkannya. Bitilkan niat wa ta'awad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah terbagi semua? Belum? Oh, belum. Baik. Kalau begitu kita baca Fatihah sambil bagi kepada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan seluruh ulama-ulama Sunni, baik di ujung bumi paling barat sampai ujung bumi paling timur. Moga semuanya ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dilimpahkan kepada kita semua keberkahan ilmu mereka, cahaya mereka, hidup kita dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan wafat kita dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Al-Fatihah. Kita buka halaman 1. Anda dulu ini, tidak usah, baik. Nah, iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misali wa tafarrada fi wahdaniyatihi bi sifatil kamali wal jamali. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah, alladzi tanazzaha, yang maha suci Allah, fi kamalihi, pada kesempurnaannya, anisyabihi, daripada serupa, wal misali, dan seumpama sepadan, wa tafarrada fi wahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamali, dan menyendiri oleh Allah fi wahdaniyatihi, pada keesaan Allah, bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan, wal jamali, dan keindahan. Segini dulu ya. Wallahu a'lam
bis-shawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita membedah kajian tauhid dengan materi aqaidud diniyah allati la yasahul muslim jahluha. Biasanya saudara, kami ini kalau menulis buku ditasih oleh mu'alim Syabiadani, namun buku ini ditulis beliau sudah tidak ada. Jadilah yang mentasih guru-guru kami yang di Banten saja, tidak mu'alim karena beliau sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, malam hari ini kajian kita tentang tauhid. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita membahas Bismillahirrahmanirrahim dalam hubungannya dengan ilmu tauhid. Sebab sudah menjadi kelaziman orang-orang yang menulis sebuah kitab itu mengawali dengan bismillah, mengikuti Al-Quran yang tersirat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitab suci ini dengan bismillah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kalau apa saja pengen manfaat, maka awali dulu dengan bismillah. Sebab Allah mengarang menulis Al-Quran ini diawali bismillah, selesai sempurna 30 juz. Begitu. Isyaratnya bahwa kita sebagai muslim kalau pengen sempurna dan sukses, maka apa saja diawali dengan bismillah. Di samping dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dengan sanad yang hasan, begitu juga Ibnu Majah di dalam sunan, dan banyak ulama meriwayatkan hadis kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajda wa fi riwayatin fahuwa abda. Setiap perkara yang bagus dalam agama bila tidak diawali dengan bismillah, maka kurang barakah. Kurang barakah. Apa sih? Makanya bila kita temuin anak kita yang sulit dengerin omongan kita, kita jangan salahin dia dulu. Jangan. Pertama kali nyalain diri sendiri dulu. Dulu waktu ngeraciknya di mana, diinget-inget. Bikinnya di mana? Apa di hotel, apa di Rawasingpuruk atau di mana? Diinget-inget. Kalau sudah ingat, baca bismillah apa enggak? Sebab bismillah ini nyelamatin. Allah nyatakan wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wahai setan, bantuin mereka manusia yang gagal baca bismillah. Jadi makanya seringkali kita bilang anak gue kelakuannya kaya. Apa tuh? Iya itu. Emang dibantuin? Iya itu. Jadi ini bismillah. Tapi bismillah kita ini kaitan dalam ilmu tauhid, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala asmanya yang sering kita dengar 99 asma. Asmaul Husna itu 99, dan itu digambar oleh Allah pada diri kita biar gampang kita ingatnya. Coba perhatiin tangan kanan kita, coba lihat tangan kanannya masing-masing. Itu ada angka 1 dan 8 tangan kanannya. Arab 1 sama 8.
Barangkali ada yang satunya rada putus-putus, semoga rezekinya nggak putus rezekinya. Satu amal 8. Ada nggak? Yang nggak ada takut bukan ciptaan Allah doang. Mesti ada ini. Satu amal 8. Coba tangan kiri lihat. 8 sama 1. 8 sama 1. Embuh dari dulu juga zaman kibernet kagak pernah mikir-mikir begini nih. Kita gak usah ngomong kibernet malam ini aja dah. Ini 81 Arab tulisannya 8. Ada nggak? 81 tuh ditambah 18 tuh 99. Tasmul husna. Kata orang main domino itu namanya QQ. Ini angka 99 ini. Gambaran Asmaul Husna. Gambarannya. Tapi kenapa yang Allah pilih menggandengkan lafaz Allah Ismul Dzat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Padahal banyak. Ada At-Tawwab, Al-Ghafur, Asy-Syakur, macam-macam, Al-Hasib, Al-Muntaqim, dan macam-macam. As-Sabur, Asmaul Husna. Tapi yang mengiringi lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. 2 yang diambil. Rahman itu artinya memberikan nikmat besar. Maha pengasih itu maknanya ngasih nikmat yang gede-gede. Mana tuh iman, mana tuh akal, mana tuh rezeki. Itu namanya Rahman. Nikmat yang gede-gede. Rahim, penyayang. Maknanya nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil. Mana tuh tambahan dari tadi? Kalau iman, mantapnya iman. Rahim tuh rezeki, banyaknya rezeki. Akal, cerdasnya akal. Tuh, itu namanya Rahim. Rahman ini nikmat yang menyeluruh rahmatnya, baik muslim maupun non muslim dikasih. Itu Rahman. Sementara Rahim hanya khusus muslim saja di akhirat nanti. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Enggak rahmana. Rahim bil mu'min di akhirat. Kalau rahman berarti mukmin juga, non mukmin juga. Itu begitu. Apa pengasih, apa penyayang? Ini yang sering muncul dalam sebuah pemikiran. Karena ada yang bilang, kalau Allah tuh yang maha pengasih, ngapa dagangan saya begini-begini aja, sementara yang depan rumah sholat juga kayaknya enggak, boro baca ratib, boro duha 5 waktu aja enggak, tapi warungnya laris. Katanya Allah maha pengasih. Kenapa dia usahanya maju? Kenapa saya biasa-biasa aja? Padahal dia ilmu dagang baksonya dari gue. Ngapa gue enggak? Dia malah banyak cabang-cabangnya. Ambil dagang bakso 99 bekas mas-mus aja. Ini bagaimana? Ada nggak muslim yang kayak begitu tuh?
mikirnya. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah. Kenapa? Ada juga yang bertanya, kalau Allah tuh Maha Pengasih, mengapa saya ini udah doa bertahun-tahun belum dikasih keturunan? Kenapa kalau Allah Maha Pengasih, saya ini minta rezeki masih begini aja? Kalau Allah Maha Pengasih, ngapa? Banyak ngapa? Ada nggak muslim yang nanya begitu tuh? Hah? Kalau di Al-Ma'ruf, kalau ditanya dipelototin apa dijawab biasanya? Biasanya aja saya. Biasanya dipelototin apa dijawab? Dipelototin. Nah, ada nggak yang model begitu tuh? Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Ada yang nanya, kalau Allah Maha Penyayang, ngapa gua dikasih sakit? Gua kan sholat. Ngapa teman gua yang gak sholat dikasih sehat? Ini ngapa? Ini dalam kajian Bismillahirrahmanirrahim muncul pertanyaan demi pertanyaan dalam benak kita. Kalau memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kudunya juga semua orang tuh yang sholat-sholat duitnya pada banyak, kan dia ibadah. Bodohnya warungnya pada laris. Kenapa begini? Di mana keadilan Allah? Di mana kasih sayangnya Allah Maha Pengasih Penyayang? Ada penanya di mana dan di mana? Untuk menjawab ini, supaya kita lebih mengenal Bismillahirrahmanirrahim dalam tinjauan ilmu tauhid. Dulu ada seorang anak muda merasa rambutnya udah panjang, kalau bahasa Rawa Simpruk udah gondrong. Merasa rambutnya gondrong, lalu kemudian dia pergi ke barbershop, ke tempat cukur. Asgar asli Garut, Garut biasanya begitu. Ada tulisan Lanang Garut, kayaknya begitu tulisan mana itu sedianya. Ya begitu datang ke tempat cukur. Dia pun lalu cukur di tempat cukur itu. Ngobrol lah karena tampangnya pakai pici kayak begini nih, kan kayak orang ngaji di sini. Itu ditanya sama tukang cukur, wahai anak muda, dari mana? Dia jawab, dari majlis. Cakep, masih muda, udah demen hadir di majlis. Begitu. Di kampung saya, kata tukang cukur nih, udah tua, susah banget diajak ngajinya. Ini kata tukang cukur, kata saya, jangan. Kan saya ceritain tukang cukur ngomong. Oh, belajar apa? Dijawab, belajar tauhid. Itu tukang cukur langsung acungi jempol. Cakep. Emang awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mula-mula yang wajib pada seorang anak manusia itu mengenal Allah, yakni belajar ilmu tauhid. Cakep.
ngajinya kan begitu. Maka kemudian si tukang cukur nanya, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Dia jawabnya, silahkan kalau mau bertanya. Tuh, itu tandanya ngajinya enggak melek. Tandanya siap hasil ngajinya, dia ditanya, dia mau. Enggak kayak bapak-bapak hadir ngaji, ditanya sama bininya, Bang, ngaji apa? Dia langsung, rugi, makanya ngaji jadi wadon. Rugi, enggak ngaji, rugi, nyesel dah. Yang orang ditanya ya jawabnya begitu mulu, menutupi ngantuknya kali di majelisnya dia. Salah dia, salah. Maka dia jawab, silakan. Lalu kemudian ditanya, menurutmu yang belajar tauhid, apakah Allah itu maha pengasih? Dijawab oleh dia, iya, Allah maha pengasih. Sebab waktu ngaji tauhid, guru juga waktu nerangin Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih. Jadi Allah itu maha pengasih. Kata tukang cukur, kalau saya tidak percaya, kalau saya tidak percaya kalau Allah itu maha pengasih. Itu si anak muda sambil dicukur itu dia bertanya, kenapa Bapak tidak percaya? Dia jawab, sebab masih banyak yang susah. Sedangkan semua orang pengen kaya. Ini yang hadir di masjid ini, kira-kira pengen kaya, pengen susah? Kayaknya diam-diam pengen susah kayaknya. Doain malam Jumat maju biasanya. Jadi pengen kaya, pengen susah. Pengen kaya, udah kaya belum? Tuh itu dia yang tukang cukur gak percaya. Kata tukang cukur, kalau memang Allah itu maha pengasih, semua orang pengen kaya, tapi nyatanya banyak yang masih susah. Itu si anak muda gak bisa jawab. Iya juga sih, kata dia, banyak yang susah. Tapi masalahnya di majelis itu guru ngartiinnya Bismillahirrahmanirrahim, maha suci, dengan nama Allah yang maha pengasih. Masih ya guru salah, kata dia. Ditanya lagi sama tukang cukur itu, Bapak Ibu Saudara, apakah Allah itu maha penyayang? Dijawab, iya, Allah itu maha penyayang, karena waktu ngaji Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah maha penyayang. Kata tukang cukur, kalau saya tidak percaya Allah itu maha penyayang. Buktinya banyak orang yang sholat sakit, banyak orang yang masuk rumah sakit. Padahal semua orang itu pengen sehat. Semua orang pengen sehat, tapi banyak juga yang sakit. Kalau memang Allah itu maha penyayang, kudunya semua orang sehat semua. Ini gara-gara ditotor pertanyaan-pertanyaan itu minta berhenti dicukur. Udah Pak, segini aja. Belum pakai pisau kecil, belum. Ngeri takut ditanya lagi. Tambah mumet, ditanya-tanya mulu. Akhirnya dia bertanya berapa, dibilang 20.000. Loh, katanya 15. Itu sebelum pandemi. Ini kan pandemi sepi, mau nyukur susah, orang takut ketemu, begitu.
jadi naik, udah susah makin naik. 20 dibayar 20.000. Kas. Keluar dari tempat cukur, enggak pakai digoreng pakai pisau kecil, enggak. Saya takut ditanya. Habis keluar tuh enggak lama lagi balik lagi. Paling baru 200 meter dari tempat cukur balik lagi ke situ. Lalu dia bilang, ditanya sama tukang cukur, ada apa nak bunda balik? Ada yang ketinggalan? Enggak. Lah enggak mau ngapain balik lagi? Enggak, saya cuma mau mengatakan saya enggak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Dia balik lagi cuma mau mengatakan saya tidak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Itu kata si tukang cukur miring. Orang baru dia dicukur, 10 menit aja belum, dia agak percaya. Sampai si tukang cukur itu mengatakan begini, anak muda, kamu ini habis saya cukur tadi. Iya, tapi saya nggak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Si tukang cukur memberikan alasan, anak muda, saya ini turunan ke-8 dari 7 turunan. Bapak saya tukang cukur, muat. Kata si anak muda itu tetap jawabnya, saya tidak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Akhirnya ditanya sama tukang cukur, ini apa mulanya bisa kamu ini nggak percaya? Ini waras apa ya waras? Dari mana kamu nggak percaya? Setelah saya keluar dari barbershop Anda, saya temuin di Rawasimpruk banyak yang rambutnya gondrong. Banyak saya temuin orang-orang yang rambutnya gondrong. Kalau bapak ini benar-benar tukang cukur, mestinya semua orang rambutnya rapi. Kata tukang cukur, sapu-sapu. Dibalikin. Akhirnya tukang cukur, waduh, duduk. Saya jelasin masalah yang gondrong-gondrong itu. Duduk. Mau minum apa? Saya minum susu beruang. Haram. Enggak, kecapnya doang beruang. Susu yang susu sapi, oh iya boleh. Maka dia susu beruang. Jangan 1, 2. 2 kayaknya ini. 2. Kasih 2. Lah kan untung cukur 20.000. Dapat susu berat 2. Apakah untung? Kas. Minum. Dijelasin nama tukang cukur itu, anak muda begini, saya ini tukang cukur dan saya ini memang udah 7 turunan tukang cukur dari zaman bapak buyut-buyutnya saya ini. Adapun masalah yang di luar-luar sana yang gondrong itu tidak menafikan bahwa saya tukang cukur, tidak. Ada sebabnya kenapa pada gondrong. Apaan? Kata si anak muda, karena tidak kayak kamu dekat sama saya. Kalau kamu kan dekat sama saya, kan saya rapi. Kalau yang gondrong-gondrong itu dekat sama saya, pastilah dia juga rambutnya rapi. Kata si tukang cukur begitu.
Si anak muda menjawab, begitu juga Pak, Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Kalau di luar sana masih ada anaknya yang bengah, istrinya sulit diatur, ekonominya morat-marit, puyeng dalam jalanin hidup, itu bukan berarti Allah tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Allah tetap maha pengasih, maha penyayang. Penyebab mereka anaknya bengah, istrinya sulit diatur, usahanya oleh, dan lain seterusnya. Itu penyebabnya satu Pak, tidak mau dekat sama Allah. Kalaulah yang gondrong-gondrong itu mau dekat sama Allah, pasti rapi Pak. Jadi penyebabnya kurang mau dekat sama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau dekat sama Allah, lah tenang, muantep. Kalau dekat sama Allah, dia kaya. Yang pakai masker mati gak kira-kira? Mati gak? Yang gak pakai mati. Yang sholatnya renggang mati gak? Yang rapet nggak beda, sama aja. Mati di masjid bagus, begitu di pasar aja mantep, yakin. Di tempat mancing rapet, gojek rapet, mantep. Waktu dia mau makan kepala kakak Haji Rojali, lah boncengan motor rapet apa enggak? Habis itu sholat dohor renggang, pulang naik motor lagi ke situ rapet lagi. Kalau di film yang lucu, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada. Tapi saya juga bawa masker 250.000 masalahnya. Kalau enggak 210, saya juga bawa. Kan saya 210.000 masalahnya. Begini. Iya begini. Mantap kita sama Allah. Jangan takut. Jadi yang membuat menular adalah Allah. Allah apa penyakit? Yang membuat menular itu Allah apa penyakit? Ada nggak penyakit menular? Ada nggak? Enggak ada. Yang mampu menularkan Allah. La mani'a lima aqaita. Kan baca surat kita. Wala mu'tiyah lima mana. Enggak ada yang bisa nularin atau kalau kata Allah kan kagak. Enggak yang bisa mencegah kalau kata Allah tertular. Lihat pejabat-pejabat rapat, rapi, tenang juga kalau kata Allah tenang. Ada enggak yang model begitu? Itu begitu. Biar kita jangan sampai ngumpet di kolong ranjang. Kalau ayam ngerem betelor, lelaki ngerem di rumah, jitakin bini. Tuh bininya udah ketawa. Tuh. Jadi saudara, mantepin iman kita sama Allah. Bila iman itu naik, imun naik 75%. Ibnu Sina dalam kitab Al-Qanun Fittib nyatakan begitu. Iman naik, imun naik. Maka karena itu kami lebih senang menceritakan kesehatan demi kesehatan. Yang kena COVID nih, kalau mau kita renungi, ada yang sembuh nggak? Ada yang sembuh nggak? Banyak nggak? Banyak yang sembuh.
Dibawa ke rumah sakit, diobati kan? Hah? Hah? Dibawa ke rumah sakit itu diobati nggak? Saya mau tanya, ada yang sembuh nggak? Banyak nggak? Banyak. Di rumah sakit itu ada yang sembuh nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Kira-kira diobati nggak? Hah? Saya mau tanya nih, diobati nggak? Hah? Loh, kok bisa tahu sembuh? Hah? Hah? Iya. Ada yang sembuh nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Diobati nggak? Hah? Diobati. Diobati nggak kira-kira? Didiemin doang di rumah sakitnya. Hah? Didiemin tadi apa-apa ya? Diobati nggak kira-kira? Diobati. Berarti ada obatnya nggak? Ada nggak? Ya ada. Bilangin aja obat itu dibagi sama kita, biar orang nggak numpuk di rumah sakit. Kan begitu ya. Begitu. Vaksin bentar lagi insya Allah pemerintah di akhir Desember mau bagi-bagi vaksinnya dibagi. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira dengan vaksin itu keluar bakal ada mati nggak? Ada mati nggak? Iya biasa aja. Ini yang menjadi sakit karena ketakutan kita yang berlebihan nggak jelas. Begitu. Share di WA yang kagak ngomongin lagi itu lagi. Yang ngomongin yang mati mulu. Yang mati sekian. Jangan didongeng. Dari dulu juga kalau mau dongengin mau yang mati banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Dari dulu coba diumumin tiap hari dari Sabang sampai Merauke banyak nggak? Banyak tiap hari. Tapi kalau mau jujur, kalau kata ulama, ama bayi yang lahir ama yang mati, kata ulama datanya banyakkan bayi yang lahir. Umumin bayi-bayi lahir biar kita enggak itu mulu yang menjadikan ketakutan mulu apa tidak yang jadi berlebih. Kan berita bukan itu doang ya, bener nggak? Begitu berimbang. Coba kalau sampai dokter bilang begini nih, kayak model kita diceritain ini yang terpapar nambah, yang sakit nambah, yang mati nambah, harinya mati sekian, yang mati sekian. Kalau dokter nyontoh wataknya kayak begitu tuh kayak kita. Kenapa Pak Haji sakit? Ini pinggang yang kanan. Yang mana kanan? Wah pasien saya model begini 3 hari mati Pak Haji. Kira-kira sembuh nggak? Itu kita yang andil jadi merebak kemana-mana. Sarser yang nggak jelas. Sampai nulis di WA RT 05 itu positif. Itu langsung di-share jadi gerbang satunya. Enggak makanya bener atau kagak. Share lagi. Akhirnya dia orangnya udah dibawa ke Wisma Atlet. Wah, boleh dibawa. Iya, 2 hari yang lalu. Itu yang nyeritain katanya udah dibawa lewat gangnya aja. Orang berani lewat gangnya. Enggak, muter. Emang padahal orangnya udah dibawa ke Wisma, coronanya keting biru. Ada nggak yang model begitu tuh? Ini apa ini? Tauhid. Aku ini jamaah ngaji tauhid ini buat ngandelin begini ya? Saya nggak ngerti ini. Ini biar kita lempeng tauhid kita. Jangan sampai berlebihan banget. Sampai nyuruh gaya sholat lah yang ngaji. Itu ngaji, mau ngapain ngaji? Corona begini, radikal tuh ngaji. Terlalu berani. Atau kalau begini, orang mau kayak saya
berangkat ngaji minggu ke Sudirman. Kalau tidak bingung juga ngaji kagak ke sini. Enggak ada. Ada nggak yang model begitu? Enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak. Enggak ada. Alhamdulillah. Ini apa ini? Coba. Yang di agama dicurigai kita. Begitu. Sholat dicurigai. Ini bagaimana? Saya bingung. Sholat kadang kita suka renggang. Bagus renggang itu. Memang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dari dulu sejak sholat itu mulai diwajibkan dan berjamaah, Nabi nyuruh sholat itu renggang. Itu tapi depan belakang. Jangan sampai sujud tuh kena pantat temennya. Itu begitu sama Nabi. Tuh Nabi begitu. Nabi ajaran. Ini ajaran Nabi ini disebut dalam Islam nama istilahnya salafus saleh. Dalam kitab Tambihul Muqtadin itu ajaran salafus saleh begitu. Ajaran renggang depan belakang, depan belakang. Kalau kita waktu sholat 5 waktu itu renggang, nanti ada jenazah rapat. Sedang 5 waktu ini fardu ain renggang, jenazah fardu sama-sama fardu, bahkan lebih parah tahlilan, lebih rapat. Sama-sama. Tahlilan sunnah tak wajib? Ya? Sunnah tak wajib? Lo yang wajib aja renggang begitu, yang sunat turunnya lebih jauh lagi, paling nggak 5 meter. Bila yang wajibnya segitu, cuman yang bingung tuh waktu dia ke masjid boncengnya nama temennya di masjid sama temennya kurang rapat, bingung juga saya. Tapi memang begitulah zaman akhir, akhir disebut zaman rada-rada. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Emang ini zaman emang susah kita ini ngadepin zaman akhir. Tapi peraturannya begitu ya kita ikutilah, karena memang peraturannya. Tapi kalau kata ulama, bila naik motor rapat ke masjid Jumatan, lalu ke masjid dia renggang pulang rapat, namanya bukan ajaran salafus saleh, bukan, tapi namanya madhab salatus salah. Apa? Salah. Iya begitulah. Bagaimana ya kita ini? Seakan-akan masjid itu sarang penyakit. Padahal khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling baik adalah masjid, kata Nabi. Dan Nabi gak pernah bohong. Artinya paling baik, paling aman, paling tentrem, paling steril. Wa syarrul biqa aswaquha. Tempat yang paling buruk, di sana ada wabah bohong, segala macam, pasar. Tapi di pasar apa? Jadi dibalik, khairul biqa aswaquha wa syarrul biqa masajiduha. Siapa ini membalik ini? Bingung juga saya. Tapi disebutlah zaman akhir, namanya OTG. Oh, orang tanpa gila. Dikata gila waras, dikata waras tanpa gila. Maka segalanya kembalikan kepada Allah. Kita minta bareng-bareng, moga corona ini segera diangkat oleh Allah dari bumi pertiwi, biar kehidupan kita normal kembali. Kasihan, banyak yang pusing. Kalau tidak kembali kita sama tukang cukur, aduh makin gondrong urusan kita. Kalau problem ini makin kita tidak kembali sama Allah, corona makin ora jelas. Benar.
Kita kudu balik sama Allah yang Rahman, yang Rahim. Balik. Ayo kita balik sama Allah. Biar kita tenang. Ada ini. Enggak berlebihan. Betapa kita temukan ibu-ibu dari dapur ke kasur, kasur dapur, nggak keluar rumah, itu cuci tangan 17 kali, udah kali sholat aja. Padahal di rumahnya ada yang kayak gitu. Ini kan bingung. Kalau di keluar-keluar kemana sih mendingan di rumah. Ampe laki sama bini beda kamar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bingung juga saya. Saking berlebihan. Berlebihan. Kenapa? Benar. Kita harus balik kepada Allah. Kalau enggak makin kita bingung. Betapa pagi-pagi ada ibu-ibu repot Pak. Mandiin bocah, pakaiin seragam, pakaiin tas, foto, copot lagi. Ada nggak model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras. Disimprot ada? Nggak ada, alhamdulillah. Coba ibu-ibu itu bingung saya itu. Pagi-pagi itu repot Pak. Hatta ternyata bukan ibu-ibu doang, Pak Guru sama. Itu dia rapat, itu dia pakai baju, atasnya bapaknya sarung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada. Wah, katanya upacara. Atas seragam dasi, bawahnya pangsi. Ya Allah. Gak dilawasi kan gitu tuh. Enggak. Alhamdulillah. Gatot ada doang. Ini bagaimana ini? Gaya begitu. Sampai saya dengar betapa mumetnya ini. Ini bukan dari darti. Kata dia, darah tinggi, mumet. Lalu udah tahu zaman dulu dikawinin kelas 4 SD aja Al-Falah, kelas 4 udah dikawinin. Orang dulu sekolah juga kagak apa-apa. Itu tanya sama anaknya yang SMA mendingan rada ngerti, SMP mendingan. Ini yang SD kagak mau soal dari bu guru suruh dijawab juga. Dia tanya bukunya ada soal apa IPA, IPA. Jangan ngerti apaan. Ini suruh menyebutkan benda padat yang bisa dicairin. BPKB. Itu begitu jawabnya. Kenapa? Waktu ibu datang ke pasar Bayoran, itu ada pohon dalam jiban tulisan BPKB sejam cair. Bisa dicairin. Emang ini udah kacau. Anaknya bilang bukan kartu U3, sertifikat 3 SKPNS bisa dijadikan. Coba ini zaman akhir. Karena itu kata tukang cukur itu, kalau pengen rapi deketin tukang cukur. Urusan kita kalau pengen rapi deketin Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kita perlu dekat Allah kan? Jangan jauh-jauh dari Allah, jangan. Kudu dekat sama Allah. Yakin dari dulu ada penyakit. Dan virus ini yakin ada. Saya yakin. Berapa persen? 100. Saya yakin 100% virus itu ada. Jangankan virus, bagi kita orang bertauhid, virus masih ada labnya dan bisa ketemu pada laboratorium. Malaikat yang belum ada alat deteksi adanya malaikat, kami orang bertauhid percaya ada malaikat. Walaupun alat deteksi sampai detik ini belum ada. Lab mana, mau barat mau timur, adanya malaikat, percaya. Mungkar nakir percaya.
Mendingan mikirin ini aja. Jangan banyak mikirin corona. Jangan. Yang diobrolin itu mulu. Diobrolin si anu mati mulu dengan diomongin. Yang enak-enak aja. Coba kita nengok orang yang sakit, dongengin yang mati. Parah. Tambah stres. Maka kita orang bertauhid balik Bismillahirrahmanirrahim. Balik sama Allah. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Dekati Allah. Dekati Allah. Kalau kita ngerasa susah, ada tandanya orang susah. Apa itu orang susah tandanya? Tandanya enggak bisa tidur. Anak muda putus dari ceweknya, malamnya meremelek, enggak bisa tidur. Itu ciri orang susah. Pertanyaannya, kalau kita merasa susah, kalau malam melek apa merem? Hah? Malamnya melek apa merem? Kalau merem mengorok itu bukan orang susah, orang senang. Cuma ceritanya susah terus. Jangan banyak ngeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji tauhid itu adanya hamba dan Allah. Biar gampang. Saya masih di bismillah saja dalam kaitan tauhid. Saya tidak kaitan nahwu, fikih dan seterusnya. Saya kaitan tauhid. Ini kita orang harus mantepin keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Biar kita mantap. Ada satu perusahaan, bos, karyawannya itu otaknya duit, pengen gaji gede, gajinya gede, tapi kerja malas. Yang model begini namanya karyawan pengas. Pengen gaji doang, kerja enggak. Nah, kita sama Allah begitu. Kita mau jangan pengen rezekinya doang, dekati juga Allah. Maka cara balik kepada Allah, kita belajar tauhid, mantepin tauhid, yakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun kita zaman susah, kata kita sampai sekarang nih corona udah 9 bulanan. 9 bulan itu lama apa sebentar? Lama. Walaupun kata kita susah-susah, coba kita hitung susahnya kita. Anak kita sekolah bayarnya full kan? Full. Udah bayar full, nambah kuota, berarti rezekinya nambah kan? Nambah, sampai 9 bulan masih bisa. Belum makan, kita masih makan kan? Masih. Sehari berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor, ayam geprek Bunda Ratu, belum. Itu sih bukan orang susah. Kalau masih makan segala macam, ngapa kita ngeluh? Mengeluh tuh jelek-jelekin Allah pada makhluknya, dan itu menyebabkan kita tambah sulit hidup. Jangan. Toh jangan susah-susah begini masih makan. Sampai alal haq teman saya di Wisma Atlet itu bilang, guru, alhamdulillah saya masih hidup. Coba yang terpapar corona masih bilang alhamdulillah saya masih hidup. Tapi direnungi, menghina ini. Bila kita yang hidup sehat ngeluh, dianggap mati sama dia. Begitu. Dianggap mati. Lah kita sehat, alhamdulillah masih makan, anak masih baik semua. Apalagi sama Allah? Apalagi? Kalau kita nggak balik sama Allah, jangan mikirin sesuatu satu doang. Ini mata ada 2. Jangan musibah doang yang dilihat. Nikmat juga lihat. Nikmat lihat. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau bilang begini, mata auhashaka min khalqihi
fa'lam annahu yuridu an yaftahalaka babal unsi bi. Kata Imam Ibnu Athaillah, manakala Anda dibuat resah dengan corona, dengan makhluk Allah, itu pertanda Allah kangen, rindu, pengen ente intim balik sama Allah. Jangan megangin HP, mulut udah ditutup rapat, belum di akhirat pakai masker. Tangannya ini loh, sianu terpapar, sianu begini, yang ada sekian, tangan masih ngomong mulu. Mendingan mulut ngomong, tangan tinggal salser yang kalah. Dijaga supaya kita tenang hidup ini. Insyaallah kita yakin, aku lihat, naikin derajat kita, belajar mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, balik kita sama Allah. Penyakit dari Allah, yang bisa ngilangin Allah, yang bisa nularin Allah, yang enggak ngenularin Allah. Makhluk mah enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada daya. Balik sama Allah yang mantap. Jangan suudzon, hancur. Nabi ajarin silaturahim, menambah berkah umur, meluaskan rezeki. Kata Nabi. Percaya nggak sama Nabi? Bohong nggak ini hadis nih? Kagak. Nabi bilang silaturahim, manjangin umur, murahin rezeki. Nabi yang bilang. Tapi akhir zaman itu di rumah kita tulis tidak menerima tamu. Lebaran kemarin. Ini bagaimana ya? Karena Nabi yang nyuruh. Yang nyuruh Nabi. Nabi bilang, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah muslim dua selamat, dosanya diampuni, berkah banyak. Jadi selamat itu dosa diampuni, berkah banyak. Itu Nabi yang bilang. Tapi ajaran akhir zaman lain enggak mau pakai. Ini zaman akhir sudah. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Wis kita balik sama Allah. Yuk, syariat perlu, syariat banyak, doa pun adalah syariat. Nabi udah ajarin ketika sahabat najah amalannya apa kalau ada wabah menular. Kata Nabi, baca ini aja 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ada diratib, bukan itu doang diratib mah. Ya amanal khaifin, aminna mimma akhaf, ya latifan lam yazal, udubina fi manazal. Itu semuanya kita pikir balik sama Allah, biar jangan kita makin jauh dengan Allah, salah mensikapi bencana. Padahal bencana ini cubitan Tuhan, kita tidur biar melek. Kagak melek makin rapet. Ini bahaya. Ini Tuhan cubit kita. Ayo yang tidur bangun, jiwa-jiwa ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Kita harus balik sama Allah agar supaya kita menjadi tenang, menjadi tenteram hati kita. Bismillahirrahmanirrahim, gerbang utama menuju kepada Allah. Sholat aja awalnya habis takbir rukunnya begitu. Baca Fatihah, Quran bismillah. Maka bismillah gerbang mengetok pintu kebaikan Allah. Hikmahnya kita mau tidur baca bismillah 21 kali. Insya Allah. Ulama tulis dalam berbagai kitab. Syekh Al-Bantani ajarin kalau mau tidur baca itu biar nggak kena wabah penyakit menular. Ajarin, amalin aja ajaran ulama biar selamat. Sampai kita susah. Siapa ini yang dagangnya menurun, jamaah ma'ruf,
Baca bismillah 786. Itu jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah abjadiyah. Ba tuh, ba nilainya ba tuh 213. Sin itu jumlahnya 786. Maka kalau kita ngalamin susah nih karena wabah ini, usaha dirasa menurun, macet segala macam, malam bangun baca bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Habis itu minta sama Allah, gak usah bahasa Indonesia. Kalau panjang-panjang bingung, bayang pendek aja. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya. Yang pendek aja daripada doa Allahumma inni as'aluka bi karamati bismika. Kepanjangan apalnya puyeng zaman sekarang. Udah yang bisa aja. Insya Allah segini aja dulu tuh. Kita bismillah aja malam hari ini. Entar alhamdulillah ditanazah pada pertemuan mendatang. Ada yang ditanya mungkin pada malam hari ini atau tidak ada atau doa saja.